Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tematik matematika dengan tema pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Hari ini adalah pengurangannya. Jadi, jika teman-teman sudah memahami tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, maka otomatis bisa menyelesaikan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kenapa saya katakan demikian? Karena konsepnya sama, aturannya sama, caranya sama. Bedanya adalah penjumlahan dan pengurangan. Bedanya adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih memahami materi kita tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama ini, silakan teman-teman perhatikan dengan seksama penjelasan berikut ini. Silakan diperhatikan ilustrasi yang akan saya sampaikan pada layar. Pada layar teman-teman, sudah ada gambar lingkaran 2/4 dan 1/4. Dikurang ya, ada tanda kurang di sini. Kita perhatikan pada gambar terlebih dahulu. Ada gambar 2/4. 2 adalah 2 potongan yang kita simpan. Sama dengan penjelasan kita pada video sebelumnya. 2 potongan ini merupakan 2 pada bagian atas. 2/4. Kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan dari potongan yang ada dalam lingkaran ini. Begitupun pada gambar yang kedua. 1 adalah 1 potongan dari 4 potongan yang ada. 1 potongan yang kita simpan. Ini adalah 1. Sedangkan 4 berasal dari jumlah potongan yang ada pada lingkaran ini, yaitu ada 4 potongan. Oke ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengurangi 2/4 dengan 1/4? Maka cara yang pertama bisa dilihat dengan gambar. Bagaimana caranya dengan melihat gambar? Caranya adalah jumlah potongan yang ada pada yang kita kurangi atau 1/4 ini, ya, jumlahnya ada 1 yang kita ambil. Jumlah yang kita ambil inilah nanti yang harus kita ambil di 2/4. Karena ini ada 1 bagian saja yang tersimpan, maka kita cukup mengambil 1 saja pada 2/4. Kita mengambil 1 bagian saja di 2/4, maka hasilnya adalah seperti gambar ini, yaitu 1/4. 1/4. Atau dengan cara yang lebih mudah lagi adalah tinggal mengurangi. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Sedangkan penyebutnya yaitu 4, angkanya tetap, tidak ada perubahan.
yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja atau bagian atasnya saja, yaitu 2 dikurang 1 sama dengan 1. Bisa teman-teman perhatikan pada kotak yang berwarna kuning, 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 2 dikurang 1 dibagi per 4. Ya, 2 kurang 1/4 sama dengan 1/4. Konsepnya atau rumusnya, pengurangan pecahan berpenyebut sama tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Pembilang yang dimaksud adalah pada bagian atasnya saja. Seperti itu ya, gampang sekali. Yang kedua adalah ada gambar 5/8 dikurang 3/8. Dari mana datang 5? 5 didapatkan dari jumlah kotak yang terisi. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 2 kotak yang berwarna coklat. Kemudian ada 3 kotak yang berwarna buram ya. Ada 3 kotak dan 2 kotak yang terisi, sehingga menjadi 5 kotak yang terisi. Kemudian 8 didapatkan dari mana? 8 didapatkan dari keseluruhan jumlah kotak yang ada, baik yang terisi maupun yang tidak terisi. Kemudian 3/8. 3 didapatkan dari mana? 3 didapatkan dari jumlah kotak yang terisi, yang berwarna buram ini ya. Oke. Kemudian 8-nya didapatkan dari jumlah keseluruhan kotak yang ada, baik yang terisi maupun yang tidak terisi. Lalu bagaimana cara kita untuk mengurangi 5/8 dikurang 3/8? Oke. Kalau dari gambar caranya adalah dengan kita menghilangkan 3 kotak ini. 3 kotak yang warna buram. Ya, 3 kotak ini yang ada di sini kita hilangkan, yang ada pada 5/8. Kita hilangkan. 3 kotak ini kita hilangkan dari 5/8 karena 5/8 dikurang 3/8 maka harus dikurangi dari 3 kotak ini. Ketika kita menghilangkan 3 kotak ini, maka tertinggal atau tersisa 2 kotak yang berwarna coklat saja. Nah, sama dengan 2 kotak yang berwarna coklat. Karena 3 kotak ini sudah kita hilangkan. 3 kotak ini sudah kita hilangkan karena dikurangi. Sehingga menjadi 2/8. Kenapa 2/8? Karena 2 kotak saja yang terisi. 8 didapatkan dari jumlah kotak keseluruhannya. Seperti itu. Perhatikan pada kolom yang berwarna kuning. Ya, 5/8 dikurang 3/8 sama dengan 5 kurang 3/8 sama dengan 2/8. Oke. Itu cara yang lebih mudah, yaitu tinggal mengurangi pembilangnya saja, yaitu angka 5 dan angka 3. Tinggal dikurangi saja, 5 kurang 3 sama dengan 2. Rumusnya atau ketentuannya sama dengan sebelumnya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada soal cerita. Ibu berbelanja gula 3/4 kg di warung. Lalu, ibu menggunakannya untuk membuat kue 1/4 kg. Berapa kilogram sisa gula ibu sekarang? Nah, konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu pada kata menggunakan. Jadi ketika ada kata menggunakan, berarti itu ada unsur pengurangan. Karena kita gunakan, jadi ada unsur pengurangan. Ibu membeli 3/4. Awalnya itu 3/4 kg gula itu. Tetapi karena kita menggunakannya, berarti gula itu berkurang karena kita gunakan untuk membuat kue, yaitu 1/4 kg yang kita gunakan.
Kalau 1/4 yang kita gunakan, lalu berapa sisanya? Sisanya mari kita hitung. Perhatikan pada gambar kuning. Ya, 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. 4-nya tetap. Maka hasilnya adalah 2/4. Sisa gula ibu sekarang adalah 2/4 kg. Karena 1/4-nya sudah digunakan. 1/4-nya sudah digunakan. Seperti itu. Ingat ya, ketika terjadi pengurangan pecahan dan penyebutnya sama, maka yang dikurangi hanya pembilangnya saja atau bagian atasnya ini saja. Bagian atas dari pecahan itu. Baik, untuk soal cerita yang kedua, ibu menggoreng telur dadar berbentuk lingkaran. Kemudian dibagi menjadi 8 potongan sama besar. Ayah menyantapnya untuk makan sebanyak 2 potong. Ibu menyantap 1 potong. Berapa bagian sisa telur tersebut? Nah, cara menjawabnya adalah karena tadi ibu menggoreng telur berbentuk lingkaran, kemudian dibagi menjadi 8 potong sama besar, maka memiliki makna 8/8. Ya. Karena tadi ada kata yang menunjukkan dibagi menjadi 8 potong sama besar. 8 potong sama besar. Artinya 8/8. Itu ya. Dalam bentuk lingkaran, kemudian dipotong 8 potongan sama besar. Kata garis bawahnya adalah sama besar, sehingga 8/8. Dari 8/8 itu, ayah menyantap untuk makan sebanyak 2 potong. Maka 2/8. 2/8. Dari 8 itu, ayah memakan 2 saja. Kemudian, ibu menyantap 1 potong. Dari 8 potong itu, ibu memakan 1 saja. Jadi cara menulisnya seperti ini. Saya ulangi ya. Saya ulangi agar lebih paham. Ibu menggoreng telur berbentuk lingkaran ya. Kemudian dipotong menjadi 8 potongan sama besar. Garis bawahi kata sama besar. Kalau sama besar, maka 8/8. Karena tadi dipotong menjadi 8 potongan. 8/8. Lalu kemudian dari 8 potongan itu, ayah memakan 2 potongan. Sehingga tertulis 2/8. 2 ini didapatkan dari 2 potong yang dimakan ayah. Kemudian 8 di bawah ini adalah 8 potongan secara keseluruhan tadi. Kemudian selanjutnya ibu juga memakan 1 potong. Sehingga tertulis 1/8. Dari mana dapat 1? 1 itu adalah jumlah potongan yang dimakan ibu. Sedangkan 8 adalah jumlah keseluruhan potongan yang ada. Baik yang sudah dimakan maupun yang belum dimakan. Sehingga ketika kita menguranginya, tinggal dikurangi saja pembilangnya atau bagian atasnya. 8 kurang 2, kemudian dikurang 1. 8 kurang 2 sama dengan 6. 6 kurang 1 sama dengan 5. Menjadi 5/8. Penyebutnya atau bagian bawahnya tetap ya, tidak ada perubahan. Bagian atasnya saja yang berubah, yaitu 5 menjadi 5/8. Jadi sisa telur dadar ibu yang digoreng tadi adalah 5/8 bagian. Seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali. Pada kesimpulannya, cara mengerjakan dari pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama ini sama dengan pengerjaan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama pada minggu yang lalu. Bedanya kalau sekarang adalah pengurangan, kalau minggu yang lalu adalah penjumlahan. Itu saja. Jika ada
kendala di dalam memahami, silakan tanyakan kepada kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.